boleh diceritain nggak apa sih bagaimana orang-orang Korea di Korea Selatan ya, terutama Korea ya, Selatan. Korea Selatan memandang cryptocurrency dan bagaimana bank benar-benar terancam di Korea Selatan. Hai, saya Tom M. Sifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya kedatangan orang yang hebat luar biasa karena kita akan membahas cryptocurrency. Buat yang kangen dengan cryptocurrency, kita akan membahas tentang satu kripto baru yang menurut saya karya anak Indonesia yang mungkin Anda nanti bisa menilai sendiri, menurut Anda layak nggak untuk investasi? Mari kita sambut Mas Aditya. Apa kabar? Baik, Pak Coach. Jadi nama lengkapnya adalah Aditya Kinarang Mokoginta. Betul, Coach. Saya kenal Nancy Mokoginta. Oh, Itu oke. Mungkin masih keluarga, tapi mungkin saya kurang kenal. keluarga, tapi nggak kenal ya. Kalau Beliau namanya Mokoginta adalah harusnya salah sama. satu penyiar di Smart FM, penyiar senior di Smart oke. FM. Nah, teman-teman, beliau ini adalah seorang founder, co-founder dari sebuah exchange namanya Bido. Dan supaya nggak berlama-lama, kita kenal dulu. So, Mas Aditya boleh kenalan. Siapa Mas Aditya, background-nya apa, bagaimana bisa terlibat di dunia cryptocurrency? Thank you, Coach. Sebelumnya, nama saya Aditya Kinarang Mokoginta. Background saya dari industri financial, perbankan. Kurang lebih udah 7 tahun, sejak tahun 2012. Pertama kali kenal cryptocurrency itu tahun 2013. Iya. Setahun setelah saya kerja. Jadi taunya dari salah satu teman kampus saya. Waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol tuh. Kita kan emang suka tukar-tukaran pikiran tentang teknologi apa yang lagi hype, seperti apa teknologi barunya. Kemudian tiba-tiba dia ngomongin tentang satu teknologi yang waktu itu saya nggak pernah dengar sama sekali, yaitu Bitcoin. Dia ngomongnya Bitcoin, bukan cryptocurrency. Iya. Dia ngobrol bahwa sekarang itu di Amerika lagi hype banget, tenar banget yang namanya cryptocurrency, di mana ini berfungsi sebagai pengganti uang. Iya. Saya dari sisi orang bank langsung ngerasa, wah, gimana caranya ada teknologi uang digital yang menggantikan fungsi uang kertas. Sementara dari knowledge orang bank itu nggak boleh, bahkan nggak bisa ada tuh seperti itu tuh. Uang itu harus sesuatu yang diregulasi oleh pemerintah dan harus dikeluarkan oleh perbankan. Iya, iya. Jadi ada teknologi yang mau bikin uang sendiri, jadi saya langsung tertarik buat diskusi lebih jauh tuh dengan teman saya. Dan teman saya ini ternyata dia tahu cryptocurrency dari tahun 2009. 2009. Jadi cryptocurrency ini memang waktu itu pada saat kalau lihat dari white papernya Bitcoin adalah untuk menciptakan transparansi sebenarnya. Betul. Tapi di mana ada uang bisa transparan? Orang BI itu transparan kan susah. Atau bahkan Federal Reserve menciptakan transparansi untuk keuangan itu kan tidak semudah itu. Tapi kalau bicara soal background pekerjaan, lalu kemudian kenapa tertarik dengan cryptocurrency? Emang apa yang menarik dari cryptocurrency ini? Oke. Ya, honestly karena memang saya backgroundnya di financial, saya jadi tahu bahwa ada masalah-masalah di financial yang tidak bisa diselesaikan oleh konvensional, oleh konvensional ekonomi sekarang. Jadi pada saat saya tahu teknologi tersebut, saya trigger untuk mencari tahu seperti apa. Saya baca white papernya Satoshi Nakamoto, baru dari judul aja saya udah langsung tercengang. Dia bilang bahwa electronic cash system di mana tujuannya adalah untuk menggantikan fiat. Saya langsung kayak wah gila. Makanya bank stres semua sebenarnya. Betul. Itu. Pada saat itu muncul, emang bank itu benar-benar ketakutan banget. Iya. Apalagi ternyata awal-awalnya mungkin digunakan di untuk penjualan narkoba segala macam. Benar. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata itu di-embrace sama banyak orang. Benar. Karena memang honestly, waktu pada saat saya baca, saya melihat bahwa ini akan menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang ekonomi sekarang. Ya. Yaitu masalah bagaimana transparansi seperti kata coach. Yang kedua adalah bagaimana proses untuk mentransfer uang itu secara real time, tanpa ada pihak ketiga di situ. Benar. Transfer uang dalam waktu instan itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi konvensional perbankan yang harus melalui proses clearing, proses swifting segala macam. Jadi pada saat saya baca, saya ngerasa bahwa ini akan menjadi something yang big ke depannya. Ini akan menjadi something yang benar-benar disrupt teknologi sekarang. Makanya saya langsung baca banget tentang cryptocurrency sejak saat itu sampai sekarang. Nah, Mas Aditya, karena kita bahas tentang kripto dan pasti tidak semua orang kenal dengan cryptocurrency,
Dan cerita tadi tentang perbankan, tentang bagaimana perbankan itu khawatir dengan adanya cryptocurrency. Mungkin Mas Aditya bisa cerita tentang kenapa Korea itu adalah negara yang kalau dilihat dari jumlah penjualan Bitcoin, jumlah cryptocurrency yang terjual di sana itu sangat-sangat fantastik sekali. Fantastik sekali. Boleh diceritain nggak apa sih bagaimana orang-orang Korea di Korea Selatan ya, terutama Korea Selatan memandang cryptocurrency dan bagaimana bank benar-benar terancam di Korea Selatan? Ya, jadi memang di Korea itu orang-orangnya memang relatively satu sangat open-minded, terutama untuk teknologi. Makanya no wonder bahwa di Korea itu negara yang paling kencang internetnya itu di Korea, bukan di Amerika, bukan di Inggris, bukan di Jepang, tapi di Korea Selatan. Jadi pada saat cryptocurrency itu muncul, orang Korea itu memang banyak banget yang berusaha untuk bisa catch up dengan teknologi ini. Di Korea makanya muncul terobosan untuk bikin kartu debit menggunakan kripto sebagai kartu debit. Orang beli McD pakai kartu debit. Debitnya cryptocurrency loh, bukan duit fiat loh, bukan fiat. Jadi karena dilihat teknologi yang ini itu benar-benar menjanjikan, orang tuh udah mulai orang Korea itu banyak banget yang akhirnya masuk ke situ. Ya. Mereka beli, mereka simpan, mereka beli, mereka jual, mereka beli, mereka pakai. Ya. Jadi bukan cuma kayak beli simpan, ya. ada yang beli cuma buat dijual belikan lagi, tapi mereka beli buat mereka pakai. Ya. Pemerintah Korea Selatan melihat adopsi yang masif ini, itu mereka akhirnya jadi kayak, oh kita harus intervensi. Ya. Akhirnya Korea Selatan itu kemarin sempat mengeluarkan aturan bagaimana cara orang untuk bisa membelinya. Jadi bisa diatur, jadi nggak benar-benar beli bebas gitu ya. Akhirnya menghancurkan fiat money mereka. Betul, ditakutkan akan seperti itu. Ya. Jadi dan karena seperti itu juga di Korea Selatan itu mulai banyak project-project scam yang muncul. I see. Jadi aturan pemerintah masuk itu untuk mengatur juga biar orang beli tetap aman. Tapi ini benar-benar bisa mengakomodir request dari rakyatnya. Rakyatnya, benar. Nah, sekarang kita ke Bido. Jadi Bido itu apa? Ceritain dong. Oke. Bido itu memang adalah konsep bisnis cryptocurrency dalam bentuk crypto exchange. Crypto exchange. Bido ini kita bikin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lihat ada di tanah air. Oke. Satu dari sisi adopsinya. Adopsi cryptocurrency di Indonesia itu di bawah 1% dari total penduduk, Coach. Gila. Itu rendah banget. Parah banget ya? Rendah banget. Jika dibandingkan terhadap jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan penetrasi internet di Indonesia yang hampir 160 juta orang. Benar. Di bawah dari 1%, which is cuma sekitar 1,5 sampai 2 juta yang punya kripto, itu sangat kecil banget. Benar. Kecil banget. Makanya kita ngeliat bahwa something missing di sini, ada missing link yang harus kita benerin di sini. Kita ngeliat bahwa ternyata orang Indonesia tahu kripto itu hanya orang-orang itu aja. Tidak ada upaya untuk removing the barrier untuk orang baru untuk masuk. I see. Jadi akhirnya kita bikin Bido, konsepnya itu adalah kita ingin move entry barrier orang-orang baru untuk masuk. Benar. Makanya kita tuh ngegodok konsepnya itu se-friendly mungkin. Tampilannya itu selucu-lucu mungkin. Dan kalau seorang mau beli, orang mau masuk, orang baru yang relatively nggak ngerti tentang kripto, tentang trading, mereka nggak akan terintimidasi. Betul. Mereka nggak tahu ini lucu nih, beli. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi tangible value-nya, itu kan intangible. Dari sisi tangible value-nya adalah kita ingin provide benefit semaksimal mungkin kepada pengguna kita dengan meremove semua hal yang menjadi hesitansinya mereka. Oke. Termasuk contohnya apa? Contohnya adalah trading fee. Trading fee. Yang kedua gratis. Trading fee kita gratisan. Gratis. Makanya kita come up dengan konsep zero fee trading. Dari Binance. Kita come up dengan konsep zero fee trading. Dan kedua withdrawal fee untuk fiat terutama. Ya, tetangga ada yang mau patok withdrawal fee itu gede banget. Memang iya. Bahkan pada saat saya konsultasi dengan teman-teman saya dari luar negeri, mereka bilang, wah gila gede banget. Gila ini gede banget. You have to do something di sini. Yeah. Jadi akhirnya kita tetap mengadopsi hal yang sama, tapi kita tidak sebesar itu. Kita turunkan jauh di bawah itu. Jadi benar-benar pengen bisa provide semaksimal mungkin benefit untuk usernya kita. So, jadi kalau ditanya, kan banyak exchange A, exchange B, exchange C. Di Indonesia juga ada beberapa exchange. Kenapa harus Bido? Kenapa harus datang ke Bido? Kalau hanya sekedar transfer fee yang digratiskan, ya di tempat lain juga ada yang lebih murah. Ya nggak gratis sih, tapi murah. Tapi kenapa harus ke Bido? Coba
ini? Apa argumennya? Oke, satu, kalau misalnya memang dianggap zero fee trading itu kurang mumpuni, kurang menjual ya. Kita punya satu fitur yang nggak ada yang tidak dimiliki oleh exchange lain, yang sedang kita kembangkan. Fitur ini kita sebut dengan copy trading. Wah, ini baru dahsyat. Belum ada di cryptocurrency. Itu belum ada. Copy trading ini memang baru terkenal di industri di luar dari kripto. Padahal justru sebenarnya yang paling membutuhkan copy trading itu adalah industri kripto. Karena apa? Kemampuan orang untuk membaca grafik, technical analysis untuk kripto itu adalah lebih tinggi, jauh lebih advance dibandingkan sama industri-industri yang lain. Benar, kalau kita bicara soal oil, bicara soal komoditi, bicara soal trading pada umumnya, forex dan seterusnya, ya ada banyak sekali formula-formula atau gaya-gaya untuk membaca grafik yang bisa dikatakan umum ya, mau Fibonacci kah, mau pakai ilmu-ilmu pembacaan tren tertentu. Tetapi begitu mereka diminta untuk membaca cryptocurrency, itu kebanyakan kebalikan. Misalnya contoh ada orang yang bilang, wah ini Bitcoin akan naik, taunya turun. Terus bilang, wah Bitcoin bakal turun lagi, taunya naik. Itu nggak bisa dibaca seperti itu. Nah, copy trading ini memang ada orang-orang yang memang punya kemampuan dan bahkan bertebaran di luar sana. Yang orang-orang pinter yang membuka sinyal. Yang ngasih tahu, ini loh sinyal ini bakal bagus nih. Mereka punya ilmu, tetapi tersebar di mana-mana. Nah, apakah mereka ini bisa mengambil manfaat di Bido? Betul. Ya, itu benar Coach. Ini salah satu yang ingin kita selesaikan juga. Saking banyaknya itu grup sinyal trading berbayar di luar itu udah ratusan ribuan, itu yang saya lihat, ya Allah banyak banget. Telegram terutama. Makanya kita pikir kenapa nggak kita coba taruh aja ke dalam platformnya kita. Selain itu bisa meningkatkan traffic rate, jadi orang waktu tunggu orang dalam exchange kita itu lebih tinggi. Jadi makanya kita come up dengan fitur copy trading dan fitur Bido Trading Community. Jadi di Bido nanti trader-trader yang memiliki profitable benar-benar bagus itu akan ke-recruit, akan kita ranking. Dan orang-orang yang ingin mengutilize service-nya mereka, skill-nya mereka itu bisa langsung mengklik untuk utilize skill dari trader yang mana. Jadi pada saat mereka utilize, nanti akan ada konsep sharing fee di situ. Jadi asik banget ya. Jadi kita bisa tahu nih siapa pemain-pemain yang top keluar. Betul. Apa keluar untungnya juga? Mereka kita kasih lihat kemampuan mereka punya profit ya. Kita kasih profitable-nya mereka dalam waktu sehari berapa persen, seminggu berapa persen, sebulan berapa persen. Keren. Jadi nggak cuma yang asal-asal sebut aja, tapi benar-benar ada histori transaksi di situ. Keren. Bisa dibuktikan dengan angka yang bisa divalidasi. Kalau let's say kita mau ikutan mereka, kita bisa gabung, dan mereka yang memang hidup matinya di trading bisa dapat untung ekstra. Betul. Wah. Mereka bisa dapat untung ekstra dari situ. Cakep. Dan dari sisi user pun nanti profit yang tergenerate oleh si trader tersebut itu akan dibagi antara user dan user tersebut. Nah, kalau di exchange lain, terutama yang sekarang lagi ngetop Binance, Januari lalu saya ceritakan bahwa Binance kita mengeluarkan BNB, saya bilang perhatikan koin-koin yang dikeluarkan oleh exchange karena koin itu jelas banget utilisasinya, jelas banget terpakai, jelas banget dipakai untuk memberikan benefit buat orang-orang yang menggunakan koin ini untuk transaksi kah, untuk withdraw, untuk beli dan seterusnya. Nah, Bido ini kan exchange, bukan koin. Mau bikin koin nggak? Iya. Untuk Bido nanti ada koinnya kita sebut dengan Bion. Kenapa namanya Bion? Namanya Bion jadi Go beyond the moon. Jadi nggak cuma go to the moon aja, beyond the moon. Beyond the moon, beyond the star, beyond everything. So jadi Bion ini akan diluncurkan oleh Bido atau akan ada ICO-nya sendiri atau bagaimana? Jadi Bion ini memang kita rencanakan akan kita rilis, tapi untuk penjualannya kita tidak taruh di Bido. Penjualannya kita akan utilize third party exchange dari Korea yang memang benar-benar sudah kredibel dan memang dari sisi udah well established lah, terutama. Jadi bukan ICO ya? Bukan ICO. Namanya IEO ya? IEO. Nah, ceritain dong apa ICO dengan IEO dan ICO. Kebanyakan orang sekarang lagi ngetren IEO karena apa? Karena ICO-nya udah nggak ngetop lagi, banyak yang nggak mau, banyak scam-nya gitu ya. So apa beda ICO dengan IEO? Jadi ICO itu adalah benar-benar konsep penjualan koinnya
orang beli koin tersebut, kemudian dia menunggu aja seperti apa nanti prosesnya ini. Apakah nanti koinnya benar-benar akan di listing di exchange, atau nanti dibiarin atau mungkin dibawa kabur duitnya. Itu kan kebanyakan kejadian lah ya. Kalau dengan IEO, proses itu benar-benar dibawa ke level yang lebih tinggi. Jadi project yang bisa listing di exchange untuk IEO itu biasa akan difilter dengan filter yang cukup rumit lah. Dilihat dari utilisasinya seperti apa, komunitasnya seperti apa, fungsinya apa, tim di belakangnya siapa aja, akan seperti apa ke depannya. Mereka biasa punya tim khusus untuk menganalisa. Untuk analisa ya. Jadi benar-benar yang bisa masuk siapa yang dibalik ICO ini. Betul. Gitu ya. Yang bisa masuk untuk IEO itu adalah proyek-proyek yang benar-benar kredibel dalam semua hal, dalam hal timnya, dalam hal produknya, dalam hal community-nya. Jadi konsep hit and run atau hit and scam itu hit and scam itu nggak ada. Itu bisa dipastikan diminimalisir mungkin. Lalu kenapa harus beli Bion? Kaitannya dengan Bido sendiri bagaimana? Jadi fitur-fitur canggih Bido tadi itu akan kita balut dengan Bion. Contohnya adalah seperti copy trading feature. I see. Copy trading feature mungkin terdengar sangat-sangat menarik lah ya. Nah, oleh karena itu kita akan menyisipkan fungsional Bion di situ. Yang sekarang kita garap adalah untuk mengutilize service tersebut, mereka harus bayar bukan menggunakan koin lain, tapi harus bayar menggunakan Bion. Ini akan men-trigger demand, untuk orang membeli Bion untuk digunakan untuk utilize copy trading tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk diskon free trading. I see. Pada saat sekarang kan fee withdrawal fee kita kan udah murah banget nih. Dengan pakai Bion akan kena diskon lagi. Kemudian yang ketiga kita juga punya fitur namanya VIP account. Jadi VIP account ini orang-orang yang apply di VIP account dia bisa punya akses ke trading tools yang udah kita siapin seperti signal trading, kemudian portofolio arbit dan lain-lain. Nah, untuk bisa masuk ke VIP account, dia harus bayar menggunakan Bion lagi. Kemudian kita juga nanti punya community coin voting, di mana kalau mau voting harus pakai Bion lagi. Jadi Bion ini benar-benar kita sisipkan, di mana semua ada fitur-fiturnya Bido, di mana kita pingin agar demand-nya ini akan makin lama makin besar, seiring dengan semakin banyak orang yang menggunakan Bido dan semakin banyak orang yang mengembrace teknologi kripto. Good. Nah, apakah Bido juga akan terlisting di tempat lain? Pasti ya. Karena pada saat kita IEO di Probit, itu kita juga akan terlisting di Probit. Bahkan ke depannya, kita bukan cuma akan ada IEO di Probit aja. Kita akan take the game to higher level. Jadi, Probit itu udah gede. Kita akan menyasar lagi untuk market yang lebih besar lagi dari Probit. Mantap. Nah, ceritain siapa di balik Bion dan Bido. Siapa di balik this massive project ini? Nah, kalau untuk founder dari Bido sendiri, kita itu adalah orang-orang yang memiliki knowledge dan experience di industri masing-masing. Kalau saya mungkin memang memiliki knowledge dari sisi financial, banking, perbankan, dan dari sisi cryptocurrency dan blockchain. Saya sebelumnya itu bekerja di salah satu bank negara Indonesia, kesebut nama banknya. Kemudian saya pindah ke CBA Indonesia, Commonwealth Bank Australia. Kurang lebih saya pengalaman 7 tahun di perbankan. Level terakhir sebelum saya resign itu adalah senior manager, which is untuk sampai ke situ knowledge-nya harus mumpuni. Alhamdulillah memang dikasih kepercayaan seperti itu. Yang kedua adalah dari sisi teknologi. Saya itu memiliki 2 orang yang memang selalu ikut berbarengan mereka berdua ini. Jadi yang pertama adalah Pak Purwanto, yang kedua adalah Pak Agung. Mereka berdua memiliki pengalaman untuk menghandle proyek-proyek skala besar di Indonesia. Salah satunya adalah Pilkada Serentak tahun 2016 atau 2015 gitu. Di mana mereka menghandle khusus untuk security-nya. Bayangkan pada saat ada election, itu kan namanya server, itu harus diamankan sedemikian rupa. Dan lagi selain itu, mereka juga punya pengalaman untuk menghandle proyek-proyek yang terkait dengan bank-bank kelas 1. Bank-bank yang memiliki aset sampai dengan 130 triliun ke atas. Jadi mereka menghandle untuk bikin sistem payment-nya, infrastruktur pembayaran dan lain-lain. Kemudian ada juga tim dari teknologi blockchain kita dan dari tim marketingnya kita. Jadi benar-benar kita menyatukan semua knowledge, karena saya yakin saya nggak mungkin punya semua knowledge ini. Ini menarik banget ya teman-teman. Kalau kita perhatikan beberapa banyak teman-teman yang bermain di ICO atau bermain di cryptocurrency, lalu kemudian membuat ICO, membuat koin mereka sendiri. Rata-rata mereka adalah trader. Mereka adalah pemain
Mereka adalah orang yang biasa trading, orang yang biasa mengambil keuntungan di dunia itu, lalu kemudian berpikir, kenapa nggak saya bikin koin saya sendiri? Ya, lalu kemudian tidak punya pengetahuan ekstra, marketing nggak ngerti, ya, teknologi nggak ngerti, gimana cara membuat security nggak ngerti, lalu kemudian asal orang percaya, asal mereka memainkan komunitas dan nama besar. Nah, menurut saya ini satu hal yang unik dari Bido, di mana orang-orang yang ada di balik Bido justru bukan trader, which is itu sangat-sangat interesting. Kenapa? Karena itulah cara menjalankan bisnis yang benar. Jadi kalau Anda memiliki bisnis harus punya orang yang kompeten, bukan orang-orang yang hanya bisa jualan. Ya, orang yang kompeten dengan IT ya fokusnya di IT. Orang yang fokusnya di tempat marketing ya kerjanya harus marketing, dan ini menurut saya cukup salah satu hal yang positif. Nah, tapi ada pertanyaan yang juga mungkin jadi pertanyaan. Dapat uangnya dari mana? Karena kebanyakan ICO, mereka modal, lalu kemudian bikin website, bikin white paper, namanya white paper, tapi isinya berantakan semua. Lalu kemudian mereka dapat dana dan menjual diskon habis-habisan koin mereka. Saat harga naik, investor pada ngedam. Ya, developer sih nggak ngedam. Investor-investor yang jual, yang dapat harga murah yang ngedam, dan akhirnya mereka taking profit dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu ya. So, apa guarantee dan bagaimana dapat pendanaannya untuk Bido, dan bagaimana bisa menggaranti bahwa ICO scam ini tidak terjadi di Bido? Ya, memang salah satu case di mana terjadi penurunan secara masif harga koin dari suatu proyek itu memang adalah karena banyak proyek yang mereka nge-raising fund-nya di seed phase maupun di private sale itu dengan menggunakan harga yang relatif murah, koin dan murah dijual sebanyak-banyaknya di fase tersebut, sehingga pada saat sebagian dari koin tersebut dijual ke investor publik, itu harganya udah relatif lebih besar dibandingkan harga-harga dari private sale maupun seed. Akibatnya adalah pada saat nanti listing, investor-investor yang di public side itu akan kaget kenapa harganya turun banget dibandingkan dengan harga pada saat mereka beli. Karena memang sebenarnya di balik itu banyak orang yang membeli dari dengan harga yang lebih murah, tapi dia di-disclose oleh proyeknya. Ini memang sangat-sangat disayangkan sekali. Nah, makanya kalau dari sisi Bido sendiri, kita mendapatkan funding itu dari sisi equity only. Kita tidak melakukan penjualan token di private sale maupun di seed sale. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa semua investor, semua orang, semua pihak yang membeli koin dari Bido itu dia akan membeli dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Jadi pada saat nanti dia listing, nggak ada diskon ya? Nggak ada diskon. Pada saat nanti dia listing ada orang yang ngejual dengan harga murah, itu harus dipertanyakan, itu dia gila atau dia kebanyakan duit. Karena dia tidak akan, siapa orang yang mau jual dengan harga rugi kan? Siapa yang mau rugi dengan investasi? Nggak ada. Jadi kita memikirkan itu sampai ke detail seperti itu. Makanya kita take the risk, kita sacrifice equity-nya kita untuk kita jual ke angel investor. Di mana angel investor membeli sekian dari equity, uang yang kita dapatkan dari penjualan equity tersebut kita gunakan untuk membangun Bido sampai dengan hari ini. So jadi ini nanti ini jadi pertanyaan buat teman-teman ya. Tradingnya free, betul nggak? Terus harganya normal, nggak ada harga diskon. Dapat duit dari funding angel investor. Nah, angel investor kan atau bahkan private equity pasti mereka minta untung dong. Betul nggak? Untungnya dari mana? Kalau Bido sendiri memang kita itu memonetize bisnis kita itu bukan dari main core bisnisnya, bukan dari tradingnya, tapi dari sisi supporting bisnisnya, supporting fiturnya yang kita optimalkan di situ. Jadi kita remove entry barrier orang untuk masuk menggunakan servisnya Bido. Silakan kalian pakai, kita gratisin pakai. Tapi kalau misalnya you want to take your game into the next level, lu mau tahu cara tradingnya lebih bagus, which is lo harus masuk VIP account, atau lu pengen utilize trading skill lu yang relatif masih baru tapi pengen trading, pengen untung, ya, pengen bergaya kayak anak orang-orang yang hebat, ya ikut copy trading. Ikut copy trading. Nah, tapi itu berbayar ya? Itu berbayar. Itu akan kita kenakan biaya. Karena di situ adalah revenue streamnya kita. Menggantikan fitur trading yang kita nolkan tersebut. Wow. Nah, jadi lebih make sense lah ya. Ini konsepnya bisnis model Google.
Google kasih semuanya free, translation free, ini free, email free, semua free. Mau iklan bayar, mau apa bayar, semuanya. Jadi menciptakan ketergantungan dari sebuah platform yang memang memberikan begitu banyak manfaat dan dari secara konsep sangat-sangat luar biasa. Nah, planningnya apa nih ke depan ini? Oke, planningnya ke depannya memang target jangka pendek kita adalah kita pengen close IEO kita segera mungkin, karena kita pengen semua koin kita kalau bisa terjual dengan baik, dengan lancar, karena kita ingin masuk ke next stepnya, next developmentnya kita nih. Kita sekarang sedang develop beberapa fitur yang udah kita janjikan di white paper, termasuk ke depannya Bido itu kita aim-kan, kita tujukan bukan hanya akan menjadi crypto exchange aja. Akan ada beberapa bisnis di luar crypto exchange, tapi terkait dengan crypto juga, tapi belum bisa kita disclose sekarang. Yang pasti bisnisnya ini adalah benar-benar bisnis yang udah kita research, kita konsultasi dengan advisor kita dari luar negeri, yang emang bisnis seperti ini harus ada untuk menunjang infrastruktur cryptocurrency di Indonesia. Karena memang bisnis-bisnis yang ini itu relatif belum ada di Indonesia. Jadi memang kita sedang siapkan ini. Once ini IO kita selesai, kita bisa deliver semua yang kita janjikan di white paper, kita akan fokus ke sini. Kita akan shifting bisnisnya ke sini sambil ini berjalan bareng-bareng. Aim-nya kita adalah Bido akan menjadi salah satu fondasi utama dari crypto industri Indonesia. Karena menurut kita dunia sudah mulai pelan-pelan mengadopsi teknologi ini. JP Morgan sudah mulai bikin cryptocurrency, Facebook sudah aim untuk bikin face coin-nya. WhatsApp baru tadi pagi dia ngeluarin satu fitur di mana orang bisa transfer kripto di WhatsApp-nya. Jadi memang ini adalah ibaratnya game kripto ini udah mulai ke adopsi massal. Step berikutnya adalah adopsi massal. Jadi kita sudah tidak main lagi di mana project yang scam, mana project yang akan ini. Jadi udah benar-benar masuk ke adopsi. Gimana caranya biar cryptocurrency ini benar-benar bisa teradopsi secara baik, secara massal di Indonesia terutama. I see. Wow. So, jadi ada pesan buat teman-teman yang mau beli koin di mana? Nah, ini harus langsung to the point. Harganya berapa hari ini? Jadi memang kalau untuk teman-teman yang mau beli koin Beyond, penjualan koin Beyond belum kita buka. Baru nanti akan kita buka tanggal 27 Mei di Probit Exchange Korea jam 10 pagi. Harga koinnya adalah $0,0016 dan minimum pembelian hanya sebesar $1 aja. Maksimum pembelian tidak ada. Jadi kalau ngerasa mau banget beli semuanya ya monggo. Berapa supply koinnya? Supply koinnya 5 miliar. 5 miliar. Yang akan kita jual ke publik adalah 60% dari 5 miliar tersebut. Developer ada pegang koin? Developer pegang koin, tapi kita kunci 2 tahun. Advisor pegang koin kita kunci 1 tahun. Jadi koin-koin gratisan tersebut tidak akan kita dump dalam waktu dekat, karena kan pasti tidak akan kita jual dalam waktu dekat, karena kita lock 1 tahun untuk advisor dan 2 tahun untuk timnya kita, dengan harapan 2 tahun tersebut market udah terbentuk. Supply and demand itu udah ada, Bido bisnisnya udah stabil. Jadi pada saat nanti tim kita akan ngejual koin itu tidak akan berpengaruh terhadap harga. Jadi kalau mau tahu tentang Beyond mesti kunjungi website Bido di www.bido.id. BIIDO.id. Kalau pengen tahu tentang Beyond, bisa klik di button initial exchange offering di atas, atau bisa langsung ke website Beyond, beyond.bido.id. Jadi teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat. Saya rasa penjelasannya sangat gamblang sekali, background-nya juga jelas, kita juga bisa melihat. Saya mau dengar komen Anda, apakah IEO atau ICO yang Anda anggap sukses, bagus, apa saja, dan apa pendapat teman-teman tentang Bido dan Beyond yang akan di-launching tanggal 27 Mei nanti, yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, please Anda share di komen. Ya, nanti Mas Aditya akan subscribe juga di channel ini. Pastinya. Sambil jawab-jawab, dan beliau juga komunitas juga sangat-sangat luar biasa. So, thank you so much. Mas Aditya, thank you so much for coming ke Top Coach Indonesia untuk sharing ke komunitas cryptocurrency Indonesia. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.